Perjuangan, perjuangan. Kalau Anda main lumpur, HTH yang balik, tapi geus kagok. Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Bikers Bikers, channelnya Bikers ngomongin kebaikan. Bikers semua, hari ini saya akan mengajak kalian ngobrolin tentang sebuah motor yang cukup hits di Indonesia di awal tahun 80-an sampai awal 2000-an. Motor ini sampai sekarang pun banyak dicari oleh kolektor atau penggemar motor-motor klasik. Ya, motor ini tidak lain dan tidak bukan yang ada di belakang saya, yaitu Honda Win 100. Motor Win ini pertama kali dipasarkan di Indonesia yaitu tahun 1984-an sampai awal 2000-an ya, 2003-2004. Nah, ketika dipasarkan di Indonesia, motor ini kurang mendapat sambutan khususnya di pengguna roda 2 di Indonesia karena motor ini bentuknya kotak-kotak. Nah, waktu itu di Indonesia tren motor itu masih agak bunder-bunder. Ada CB, ada Honda CB, ada Bebek 70, ada Yamaha V50, ada Suzuki VR70, ada juga Jawa, ada juga Vespa gitu. Nah, jadi seolah-olah motor ini melawan arus waktu itu ya. Jadi bentuknya kotak-kotak melawan bentuk yang bunder-bunder, jadi kurang mendapat sambutan. Walaupun demikian kurang mendapat sambutan di masyarakat, tapi sebetulnya motor ini populasinya sangat banyak di Indonesia. Nah, kenapa begitu? Yang pembelinya, yaitu penggunanya, bukan dari perorangan, tapi melainkan instansi-instansi yang ada di Indonesia. Banyak instansi yang memakai motor ini sebagai kendaraan dinas mereka. Dari mulai perhutani, dari mulai BRI, dari mulai kantor pegadaian, Pemda, kantor pos, kemudian juga polisi laut, kemudian bahkan TNI juga memakai kendaraan ini, Honda Win 100 ini. Nah, biker semua, Honda Win 100 ini terakhir dipasarkan di Indonesia itu tahun 2004 atau 2005, saya lupa. Nah, sejak itu Honda tidak lagi memproduksi motor ini dan tidak lagi memasarkan motor ini di Indonesia. Nah, sejak tahun 2005 sampai katakanlah 2011, 2012 gitu ya, motor ini bisa dikatakan dilupakan. Tapi kemudian sekitar sekitar 4 atau 5 tahun ke belakang, motor ini kembali naik daun dan banyak diburu oleh pecinta motor-motor klasik. Motor ini tidak hanya digandrungi oleh pecinta motor-motor klasik yang berusia sudah berumur ya, tapi juga digandrungi oleh anak-anak muda. Nah, sekarang motor ini cukup banyak diburu dan harganya juga, apalagi terutama yang kondisi masih mulus ya dan memang full orisinil, itu harganya gila-gilaan. Bahkan pernah yang saya dengar itu motor pernah ada yang laku itu sampai 50 juta. Kemudian juga spare partnya juga ya, terutama spare part yang original itu harganya udah nggak masuk akal, bikers. Wah, udah ngaco lah pokoknya harganya gitu. Nah, kenapa motor ini jadi digandrungi oleh anak-anak muda dan khususnya kalangan pecinta otomotif roda 2? Ada beberapa penyebabnya. Nah, di video ini saya akan mengajak kalian untuk ngobrolin hal-hal apa aja sih yang membuat orang-orang itu jatuh cinta lagi kepada motor ini dan menjadi motor ini banyak diburu. Nah, ada beberapa penyebab kenapa motor ini kembali naik daun. Yuk, kita sama-sama simak videonya. Banyak alasan kenapa banyak instansi di Indonesia yang memakai motor ini sebagai kendaraan dinas mereka. Alasan pertama yaitu karena motor ini tangguh. Bikers, motor Win ini pertama kali dipasarkan di Indonesia itu tahun 84. Nah, di tahun itu jalan-jalan di Indonesia itu belum sebagus sekarang. Aspalnya belum sebagus sekarang, masih banyak jalan berbatu. Terus kondisi geografis Indonesia yang banyak pegunungan, kemudian banyak perkampungan, akses menuju perkampungan juga belum sebagus sekarang, masih jalannya masih kecil, masih sempit ya. Jadi jelas mutlak instansi-instansi yang ada di negara kita butuh kendaraan dinas yang tangguh.
Kalau saya sih nggak paham kenapa instansi itu memilih Win sebagai kendaraan dinas. Apakah karena motor ini tangguh makanya dipilih, ataukah karena kondisi geografi Indonesia seperti ini yang khas, makanya motor ini dibuat menyesuaikan dengan kondisi geografis Indonesia. Saya nggak paham. Tapi yang jelas, satu yang saya pahami adalah motor ini sangat tangguh. Dia dibawa ke gunung bisa, dibawa ke medan yang berlumpur bisa, dibawa ke pantai bisa, dibawa ke perkampungan, jalan-jalan berbatu bisa. Jadi semua kondisi dilebas sama Honda Win ini. Terus apa penyebab Win ini jadi sangat tangguh? Setidaknya ada dua faktor utama. Yang pertama adalah motor ini basicnya adalah motor semi trail. Jadi bikers tinggal ganti spakbor, tinggal ganti ban, jadi deh motor trail. Faktor kedua adalah karena motor ini bodinya ramping. Karena bodinya ramping, jadi bobotnya juga ringan. Ya karena bobotnya ringan, jadi otomatis kerja mesin juga nggak berat. Dan yang pasti, yang pakai juga nggak bikin capek. Nah, faktor kedua adalah karena bentuknya yang khas, yang unik. Dari awal kemunculannya di Indonesia, motor ini memang sudah menawarkan sesuatu yang unik. Bentuknya yang kotak-kotak, mulai dari tangki, mulai dari lampu, sen, speedometer, spion, dan rangkanya yang rangka belalang, itu memang menjadi ciri khas dan tidak ditemui melawan arus sepeda-sepeda motor yang di zamannya, tidak cuma di zamannya, tapi juga di zaman setelahnya dan zaman sekarang juga. Nggak paham juga apakah bentuknya yang kotak-kotak tadi, yang serba ramping, yang jadi agak culun, jadi tidak menarik produsen-produsen sepeda motor untuk memproduksi motor sejenis yang mirip-mirip dengan Win ini. Memang sempat ada merek-merek lain seperti KTM, seperti Torindo, itu membuat motor seperti Win. Tapi jumlahnya sangat-sangat terbatas. Nah, kondisi seperti itu membuat motor Win ini menjadi ciri khas tersendiri. Jadi kalau kalian lihat di jalan, itu kalau dari jauh itu pasti Win, nggak mungkin merek lain. Jadi ini ciri khasnya dan ini trademarknya. Nah, faktor ketiga kenapa Win 100 banyak diburu, karena spare part-nya murah dan mudah. Biker semua, pada dasarnya spare part Win itu harganya murah, karena motor rakyat. Bikers, tingginya permintaan atau minat terhadap Honda Win itu membawa sisi positif, yaitu motor ini tidak lagi dipandang sebagai motor kelas 2 atau motor yang terpinggirkan. Tapi dampak negatifnya adalah spare part-nya menjadi lebih mahal, terutama kalau kita main di spare part yang orisinil dan kondisi baru. Itu harganya udah gila-gilaan dan udah nggak masuk akal. Kayak knalpot, jok, speedometer, spion, itu harganya udah jutaan. Tapi bikers, kalau misalnya kalian membeli motor Win dan hanya dipakai untuk harian, untuk operasional, untuk ke gunung, untuk senang-senang aja, itu jangan takut. Harganya masih murah, kisaran puluhan ribu sampai mungkin di bawah 200.000. Itu bisa gampang dapatnya di marketplace. Stoknya melimpah, mau cari apa aja ada, atau kalau misalnya mau pakai persamaan juga bisa, pakai Honda Karisma, misalnya Honda Supra misalnya. Dan kalau kalian mau tetap main di barang-barang ori, kalian bisa mencari spare part yang kondisi second dan bisa kalian rekondisi lagi, kayak yang saya lakukan. Jadi walaupun mahal, masih ada imitasi. Kalaupun pakai yang orisinil, masih ada yang secondan. Jadi nggak usah takut, stok melimpah.